saya Helena Dewi Tangari, merupakan mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura dengan prodi Ekonomi Pembangunan. NIM saya B101324104. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Eko Supriyanto SEME. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Soal yang pertama adalah perbedaan finansial analisis vs ekonomi analisis. Dalam evaluasi proyek terdapat 2 pendekatan utama, yaitu finansial analisis dan economic analisis. Pertama, dari sudut pandang penerapan harga. Finansial analisis merupakan harga pasar atau market price, yaitu harga yang berlaku secara nyata di pasar. Sedangkan economic analysis menggunakan sold price, yaitu harga bayangan yang mencerminkan nilai sosial atau nilai sebenarnya bagi masyarakat, terutama jika terjadi distorsi pasar seperti pajak atau subsidi. Kedua, dari tujuan utama evaluasi, finansial analysis bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan profit maksimum bagi investor atau sebuah perusahaan. Sedangkan economic analysis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, social welfare secara luas. Ketiga, mengapa pemerintah wajib melakukan analisis ekonomi? Karena dalam negara berkembang, proyek besar tidak hanya berdampak pada keuntungan, tetapi juga pada distribusi pendapatan, penyerapan tenaga kerja, lingkungan, dan pembangunan daerah. Sehingga pemerintah perlu memastikan proyek tersebut memberikan manfaat sosial yang lebih besar dibandingkan biaya lainnya. Soal kedua, perbedaan proyek dan investasi, tambah pentingnya feasibility study. Selanjutnya, perbedaan antara proyek dan investasi. Proyek adalah kegiatan yang bersifat sementara, memiliki tujuan tertentu dan batas waktu yang jelas. Sedangkan investasi adalah penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Kemudian, studi kelayakan atau feasibility study menjadi instrumen yang sangat penting sebelum menjalankan suatu proyek. Menilai kelayakan finansial, apakah proyek tersebut menguntungkan atau tidak, mengidentifikasi risiko seperti risiko pasar, teknis, maupun operasional, membantu pengambilan keputusan agar investor tidak salah dalam menanamkan modal. Dengan adanya studi kelayakan, keputusan investasi menjadi lebih rasional dan terukur. Soal yang ketiga, backward linkage atau forward linkage dampak ke PDRB. Evaluasi proyek tidak hanya dilihat dari nilai NPV positif, tetapi juga dampak ekonominya. Contohnya pada proyek industrialisasi komoditas lokal seperti kelapa sawit atau lidah buaya. Terdapat 2 jenis yang berkaitan, yaitu yang pertama backward linkage, yaitu berkaitan ke belakang, misalnya kebutuhan bahan baku dari petani, penggunaan tenaga kerja lokal, pembelian alat produksi. Artinya proyek tersebut mendorong pertumbuhan sektor sebelumnya. Yang kedua, forward linkage, yaitu keterkaitan ke depan, misalnya hasil produksi diolah menjadi produk turunan, distribusi ke industri lain, ekspor ke pasar luar negeri. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor itu berkelanjutan, seperti itu teman-teman. Dampak terhadap PDRB itu keterkaitan akan meningkatkan produksi daerah, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan produk domestik regional bruto PDRB. Jadi proyek baik bukan hanya untuk menguntungkan secara finansial, tapi juga memberikan efek berganda bagi ekonomi daerah. Demikian penjelasan dari saya mengenai evaluasi proyek. Semoga dari penjelasan saya dapat berguna untuk saya dan teman-teman agar dapat menambah ilmu kita. Sekian dan terima kasih.